Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang pastikan bisa dikunjungi pada Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Pariwisata Sumbar tinjau destinasi pasca bencana. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Dinas Pariwisata Sumatera Barat mengambil langkah cepat untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca bencana dengan melakukan pemetaan destinasi aman jelang momentum, peak season, Natal dan Tahun Baru. Kita petakan destinasi aman bencana sehingga wisatawan tetap bisa berkunjung ke Sumbar pada akhir tahun, kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanwar di Padang, Senin. Ia menyebut meskipun bencana yang terjadi cukup parah, namun tidak semua destinasi wisata yang terdampak. Dengan asesmen yang cepat dan dukungan semua pihak, Sumbar tetap laik untuk tujuan wisata pada akhir tahun. Asesmen sudah kita mulai, juga pemetaan destinasi aman. Secepatnya akan kita rilis destinasi aman yang bisa dikunjungi wisatawan, katanya. Menurut laporan, untuk saat ini, destinasi di Kota Payakumbuh dan Tanah Datar tidak terlalu terdampak sehingga aman untuk dikunjungi. Sementara untuk beberapa daerah lain seperti 50 Kota, Bukit Tinggi, Solok, Padang, Pariaman dan Padang Pariaman serta pesisir selatan, hanya sebagian destinasi yang terdampak. Kita berkoordinasi dengan Dispar Kabupaten dan Kota untuk menyiapkan langkah-langkah menciptakan liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang aman dan nyaman di Sumbar. Menurut Lila, rencana aksi untuk itu sudah disiapkan dimulai dengan pemulihan dasar dan asesmen cepat untuk memastikan destinasi masih layak dibuka akhir tahun ini, penentuan zona aman wisata, pemasangan tanda peringatan hingga penguatan kapasitas kelompok sadar wisata yang mampu mengkomunikasikan manajemen krisis kepada wisatawan. Ia menyebut masyarakat di Sumbar tentu sangat sedih dan berbelasungkawa atas bencana yang terjadi karena banyak korban dan kerugian. Dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemprov Sumbar juga telah mengerahkan segala daya upaya untuk pemulihan pasca bencana. Salah satu pemulihan ekonomi itu melalui pemilihan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Sumbar. Kita berharap semua bisa cepat pulih seperti biasa. Berdasarkan data sementara, sebagian destinasi di Sumbar terdampak bencana banjir dan tanah longsor diantaranya di Kabupaten 50 Kota, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja siap percepat penanganan pasca bencana di Sumbar. Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja melaksanakan kunjungan kerja pada reses masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026 ke Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 10 Desember 2025. Tujuan pelaksanaan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Sumatera Barat serta meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana alam. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae memimpin pelaksanaan kunjungan kerja yang diikuti oleh 11 anggota Komisi V DPR RI. Pelaksanaan kunjungan kerja diawali dengan perjalanan dari Bandara Minangkabau serta meninjau sejumlah titik lokasi terdampak bencana alam antara lain peninjauan lokasi Jembatan Kuranji, Lembah Hanai, dan Jembatan Andurian Kayu Tanam. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyampaikan, pihaknya bersama mitra kerja Komisi 5 DPR RI telah melakukan peninjauan lapangan guna melihat kondisi pasca bencana alam yang terjadi. Hal ini merupakan wujud kepedulian serta upaya Komisi 5 DPR RI agar penanganan bencana bisa dilaksanakan secara terpadu dan baik.
Komisi 5 DPR RI juga meminta mitra kerja untuk menyampaikan hal yang sudah dilaksanakan pasca bencana alam dan rencana penanganan serta pembangunan infrastruktur termasuk relokasi dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana. Komisi 5 DPR RI meminta mitra kerja segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna melaksanakan penanganan pasca bencana dengan serius sesuai dengan tugas dan fungsi dari kementerian lembaga, ujarnya saat pertemuan Komisi 5 DPR RI dengan Gubernur Sumatera Barat dan mitra kerja yang diselenggarakan di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Enam Padang. Turut hadir perwakilan mitra kerja Komisi 5 DPR RI yang menjadi peserta pertemuan antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bikon, Itjen, DJPI, BPJT, Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, BNPB, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Pelindo, PT KAI, PT LPNP, dan BWT Tol Padang Sicincin. Tema pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah penanganan infrastruktur dan transportasi akibat bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan operasi persiapan angkutan Nataru tahun 2025-2026. Kementerian PKP pada pertemuan tersebut diwakili oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP, Sumatera 3 Yeni Sofian Mora, Kasubdit Wilayah 1 Pembangunan Perkotaan Aji Krisbandono dan Kepala Satuan Kerja Provinsi Sumatera Barat Riki Hidayat. Gubernur Sumatera Barat, Haji Mahyaldi Ansyarullah menyatakan terima kasih atas dukungan Komisi 5 DPR RI dan mitra kerja dalam membantu pemulihan dan pembangunan kembali sarana infrastruktur dan transportasi serta pembangunan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Adanya program pemerintah pusat dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto membuat pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak merasa sendiri dan optimis penanganan pasca bencana bisa lebih cepat. Dukungan pemerintah pusat serta menyatakan kebutuhan pangan juga masih terpenuhi hingga 4 bulan ke depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan data lahan yang siap digunakan untuk relokasi warga terdampak bencana sehingga pembangunan rumah warga oleh Kementerian PKP bisa segera dilaksanakan, terangnya. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP, Sumatera 3 Kementerian PKP Yeni Sofian Mora menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 3608032025 tanggal 9 Desember 2025 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Dari rapat koordinasi tersebut diperoleh rekapitulasi data rumah terdampak akibat bencana alam banjir dan longsor di 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data diperoleh dari https://dashboard-bencana.sumbarprov.go.id/1-data-dashboard. Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah menyiapkan beberapa rencana penanganan pasca bencana di bidang perumahan antara lain lahan untuk relokasi masyarakat direncanakan berlokasi di lokasi yang lebih aman dan lahan tersebut milik Pemda. Rencana pembangunan rumah menggunakan tipe 36 dengan menerapkan teknologi bata interlock presisi, BIP, produksi PT Semen Padang. Teknologi BIP tersebut sebelumnya telah digunakan pada program FLPP di Perumahan Sultan Residence, Kabupaten Pasaman Barat. Rinciannya jumlah rumah rusak berat 1.734 unit, rusak sedang 1.027 unit, rusak ringan 5.347 unit, terdampak 46.168 unit dan hanyut 691 unit. Jumlah taksiran kerugian diperkirakan senilai 1,2 triliun rupiah. Kementerian PKP juga telah melakukan rapat koordinasi dengan PT Semen Padang untuk rencana penanganan pasca bencana. Sekian mungkin sedikit cerita tentang pastikan bisa dikunjungi pada Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Pariwisata Sumbar Tinjau Destinasi Pasca Bencana. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.